Stop Membaca Berita dari Rob Dobelli. Stop Membaca Berita yang ditulis oleh Rob Dobelli adalah buku yang membahas mengenai betapa berbahayanya jika kita terus mengkonsumsi berita tanpa filter. Bahkan sebegitu berbahayanya membaca berita, Rob Dobelli mengajak kita untuk berhenti membaca berita. Dalam buku ini berisi setidaknya 36 alasan untuk berhenti membaca berita. Tetapi demi memudahkan, kami akan membaginya menjadi 3 pembahasan, yaitu apa pentingnya berita terhadap kondisi kesehatan kita, apa hubungannya dengan lingkar kompetensi kita, alasan untuk tidak membaca berita, dan disertai dengan solusi apa yang harus kita lakukan ketika kita telah ketergantungan terhadap berita. Kita pasti mengetahui setiap apa-apa yang kita konsumsi punya dampak kesehatan bagi tubuh kita. Begitu pula dengan berita. Kebiasaan kita dalam mengkonsumsi berita tanpa filter dapat membuat otak kita menjadi ketergantungan. Berita untuk pikiran sama halnya gula untuk tubuh, sehingga mengkonsumsi berita jika berlebihan akan mengalami diabetes, sama halnya dengan tubuh ketika mengkonsumsi gula berlebihan, karena berita adalah racun bagi manusia. Berita menghambat pikiran kita, berita membuat kita pasif, memberikan ilusi empati dan bahkan mematikan kreativitas kita. Apalagi dengan berkembangnya dunia digitalisasi membuat berita itu menjadi tak terkontrol dan mencoba menipu pembacanya dengan kalimat-kalimat atau dengan kata-kata yang membuat pembacanya tertarik dengan pemberitaan yang telah ia buat. Seperti pemberian kata yang sifatnya sensasional. Tujuan pemberitaan adalah bagaimana ia dapat mendapat sebanyak mungkin penonton atau pembacanya demi keuntungan mereka. Tak banyak yang kita dapati ketika salah satu pemberitaan yang viral akan terus ditayangkan setiap hari, bahkan bisa sampai melebihi 1 minggu. Baru-baru ini, salah satu artis Indonesia yang mengalami kecelakaan yang berujung kepada kematian menjadi hal yang selalu media beritakan. Bahkan pemberitaan mengenai kecelakaan itu sudah tidak terekspos lagi, melainkan kehidupan pribadi si korban. Apakah itu penting untuk khalayak ketahui? Lagi-lagi kita terpedaya oleh media. Media justru berfokus kepada hal privasi korban yang meninggal, tetapi tidak pada substansi pemberitaan. Bad news is a good news. Media hanya memberitakan hal-hal yang menarik, bukan pada substansi pemberitaan. Jika berita itu penting, pasti wartawan menghasilkan pendapatan, bahkan salah satu pendapatan tertinggi di dunia. Media menanamkan ilusi kepada kita bahwa mengkonsumsi berita sama halnya bahwa kita memahami dunia. Nah, kebiasaan membaca hal-hal yang sifatnya instan yang ditawarkan oleh berita membuat kualitas otak kita menurun. Bahkan lebih lanjut, untuk mengembalikan kualitas otak membutuhkan kurang lebih 1 tahun untuk mengembalikannya. Nah, dapat kita simpulkan bahwa sifat instan dalam berita dapat mengakibatkan pendangkalan otak manusia. Berita sangatlah tidak relevan dengan passion atau kata Warren Buffett sebut sebagai lingkar kompetensi, karena menonton atau membaca berita tidak ada hubungannya dengan masa depan Anda, sehingga berita itu tidak memiliki relevansi terhadap kesuksesan maupun jangka panjang masa depan Anda. Sehingga mengacu kepada pandangan kaum Stoa, yaitu dikotomi kendali, bahwa ada hal yang bisa kita kendalikan dan ada hal pula yang tidak bisa kita kendalikan, sehingga fokuslah terhadap hal-hal yang dapat kita kendalikan. Keseringan membaca berita dapat membuat kita tergiring oleh persepsi-persepsi yang sebenarnya tidak dapat kita kendalikan. Dapat kita katakan bahwa membaca tidak memiliki hubungan dengan masa depan dan membaca berita sangat menguras waktu atau membuang-buang waktu kita. Jika mengacu kepada hukum Sturgeon yang dicetuskan oleh Theodore Sturgeon bahwa 90% dalam segala sesuatu bernilai rendah atau sampah, sehingga jika kita mengacu kepada pemberitaan adalah 90% dari semua berita adalah sampah. Salah satu dampak yang kita dapat ketika sering membaca berita adalah pendangkalan, karena sifat berita yang instan akan berdampak terhadap otak untuk menyukai hal-hal yang instan. Dan hal lain mengapa kita tidak harus membaca berita, karena berita adalah salah satu alat yang digunakan terorisme sebagai pendukung, karena kekuatan teroris adalah pengendalian pikiran, sehingga semakin banyak kita memberitakan tentang hal-hal yang berbau tentang teroris, maka disitu pula salah satu tujuannya. Lantas berita apa yang harus kita baca? Nah, adalah perlunya jurnalisme investigasi, karena jurnalisme investigasi memiliki kualitas dalam pemberitaan, mulai dari sebab sampai akibatnya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Banyak kita dapati orang-orang yang ketergantungan terhadap pemberitaan, apalagi pemberitaan mengalami perubahan dalam lajunya teknologi, sehingga perlulah dilakukan puasa untuk membaca berita, menerapkan lingkungan yang kompetitif yang bisa mendukung mimpi Anda, melatih otak dengan sering membaca buku. Yang terpenting ialah jika memang Anda tidak bisa mengendalikan untuk tidak membaca berita, setidaknya pertanyakan dulu kepada diri
diri Anda, apakah berita yang Anda baca memiliki dampak perubahan terhadap spiritual Anda, finansial Anda, terhadap aspek fisikal Anda, sosial Anda, atau intelektualitas Anda. Nah, jika dalam konsumsi berita Anda tidak memiliki manfaat dalam 5 aspek tersebut, lebih baik lakukan hal-hal produktif lainnya. Ada pertanyaan?